Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan kitab Sahih Bukhari, masih dalam kitabul wudu. Qala al-Imamul Bukhari babu at-tasmiyati ala kulli halin wa indal wiqa'i. Bab mengucapkan bismillah kepada segala kondisi dan ketika akan mau berhubungan. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini dalam kitabul wudu untuk memberikan isyarah bahwa sebelum wudu itu mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Meskipun Imam Bukhari di sini mendatangkan dalil yang sifatnya sifatnya umum. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali ibnu Abdullah ibnu Ja'far ibnu Naji. Qala haddatsana Jarir ibnu Abdul Hamid an Mansur ibnu al-Mu'tamar an Salim ibnu Abi al-Ja'di an Quraib ibnu Abi Muslim maula ibnu Abbas an ibni Abbas ay Abdullah ibni Abbas yablughu an-nabiyah qala law anna ahadakum idza ata ahlahu. Jadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi periwayatan bahwasanya Nabi berkata, seandainya salah satu di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, ingin berhubungan dengan istrinya, maka ucapkanlah bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqana. Ya Allah, jauhilah kami dari gangguan syaitan dan jauhilah gangguan syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Nah, ini diucapkan tatkala mau berhubungan. Dan sebelumnya mengucap apa? Bismillah. Bismillah ini merupakan bentuk isti'anah. Gak usah pakai ini kali ya. Tes. Jadi merupakan bentuk isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang akan dia mau lakukan. Jadi tatkala kita mau bekerja apapun itu, mau bekerja maka ucapkan bismillah a'malu. Dengan memohon pertolongan padamu ya Allah, aku mengerjakan sesuatu. Mau berjualan, bismillah abi'u. Aku memulai menjual. Karena ini merupakan tabarruk, yaitu mengambil keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'anah ini merupakan nisbut tawakkul, yaitu separuh dari tawakal. Separuhnya lagi adalah usaha. Oleh karena itu kita senantiasa diperintahkan isti'anah, karena ini adalah ibadah yang dia zikruhu, penyebutannya itu mustaqillah. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Apa kaitannya ayat ini? Kaitannya adalah seluruh ibadah, seluruh amalan, muamalah dan yang lainnya, kalau tidak ada isti'anah dari Allah, maka itu tidak bisa terwujud.
tidak bisa terlaksana. Jadi dari hadis ini ghairu dhahir, yaitu tidak tidak jelas wajhul istidlal, sisi pendalilannya untuk digunakan bismillah ini terhadap terhadap wudu. Adapun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan hal ini ada, tapi Imam Bukhari tidak memasukkan dalam kitabnya ini karena tidak memenuhi syarat. Faqudiya bainahuma waladun. Faqudiya bainahuma waladun. Ini masih story. Jika ditakdirkan hasil dari hubungan mereka berdua itu anak, maka nanti lam yadurruhu syaiton, tidak diganggu oleh syaitan. Ini diantara keutamaan dari doa ini. Doa tatkala mau berhubungan. Apakah cukup sekali diucapkan ataukah boleh berulang-ulang? Selama itu mau berhubungan, maka diucapkan terus-menerus doa ini. Qala al-Imamul Bukhari babu ma yaqulu indal khala'i. Apa yang diucapkan ketika akan mau masuk ke dalam WC. Haddatsana Adam ibnu Iyash. Qala haddatsana Syu'batu ibnul Hajjaj ibnul Wardi Abul Bistam. An Abdul Aziz ibnu Suhaib ibnu Shihab. Qala sami'tu Anas ibnu Malik. Yaqulu kana an-nabiyyu idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata Anas menyebutkan keadaan Rasulullah tatkala mau masuk ke dalam WC, yaitu dia mengucapkan, tentunya ini dia suarakan ya, tidak baca dalam hati. Kenapa? Karena terdengar oleh khodim, oleh pelayannya, yaitu Anas bin Malik. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu usul fikih ini namanya tufidud dawam, wa kana ta'tilid dawami goliba. Jadi kalau menyebutkan kanan nabiyu, berarti perbuatan setelahnya itu yadullu ala dawamihi. Dia menunjukkan bahwa dia istimror, senantiasa melakukan hal tersebut. Apa perbuatannya? Idza dakhalal khala, apabila dia, di sini disebutkan dalam bentuk fi'il madi, dakhala. Padahal maksudnya adalah fi'il mudhari'. Apabila dia ingin masuk, bukan setelah masuk ya, tapi apabila dia ingin masuk, baru dia mengucapkan. Jadi bukan setelah, tapi sebelum masuk. Qala Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika. Jadi talabul aud, mohon perlindungan, itu dari perkara-perkara yang goib yang memudaratkan. Qabla uku'ihi, sebelum terjadinya hal yang memudaratkan tadi. Jadi meminta memang perlindungan, minimalnya dijauhi. Karena kita tahu bahwa hammam makanus syaiton, tempatnya tempatnya syaiton. Minal khubusi wal khaba'is, dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ini doa yang diucapkan tatkala akan mau masuk ke dalam WC. Taba'ahu ibnu Ar'ar'atah an Syu'bah. Jadi di sini ibnu Ar'ar'ah ini mutaba'ah Adam.
Jadi dia menyertai Adam dalam meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah. Dalam artian apa? Muridnya Syu'bah ada dua yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Adam ibnu Iyas, kemudian ibnu Ar'aratah. Wa qala Gundar ini anak tirinya. Anak tiri dari Syu'bah. Dia banyak meriwayatkan hadis juga dari apa? Dari bapak tirinya Syu'bah ibnul Hajjaj. Wa qala Gundar an Syu'batin idza atal khala, apabila dia mendatangi WC. Sebelum masuk. Ini lafadznya berbeda. Kalau lafadznya Adam tadi idza dakhala. Kalau lafadznya Gundar ini adalah idza atah. Ini menunjukkan bahwa riwayatu bil makna ini yajuz inda riwayatil hadis. Itu dibolehkan meriwayatkan hadis dengan apa? Dengan menukil maknanya saja. Wa qala Musa an Hammad idza dakhala. Jadi ini merupakan jalur yang lain. Musa an Hammad an Abdul Aziz. Ini jalur yang lain, bukan jalur dari apa? Dari Syu'bah. Ai idza dakhala. Wa qala Sa'id bin Zaid haddatsana Abdul Aziz. Ini dari jalur Sa'id ibnu Zaid lagi, bukan dari jalur Syu'bah. Mengatakan idza arada ayyadkhula. Ini salah satu ketelitian Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis, ingin menyebutkan kepada kita bahwa makna dakhala di situ adalah arada ayyadkhula. Paham Pak? Jadi kalau pernah belajar bahasa Arab akan tahu mengenai hal ini. Yaitu apa? Ingin masuk, bukan telah masuk. Paham? Jadi Imam Bukhari mengumpulkan jalan-jalan ini untuk bayan, untuk menafsirkan perkataan idza dakhala khala. Nah, apabila dia ingin masuk. Qala al-Imamul Bukhari babu wad'il ma'i indal khala'i. Ini sekarang kita hadis-hadis yang bercerita tentang adabu qada'il hajah, yaitu adab-adab yang dilakukan seorang muslim tak kala ingin buang hajat. Dan ini diatur dalam agama kita, menunjukkan agama Islam ini sangat sempurna, karena orang Yahudi dan orang musyrik mengakui hal itu. Akala datang kepada Salman Al-Farisi, meskipun nadanya mengejek, tapi ini adalah pengakuan. Qad allamakumun nabiyyukum kulla syai'in hattal khira. Nabi kalian itu sudah mengajarkan segala sesuatu, sampai buang hajat pun diajarkan. Ini nadanya mengejek. Apa kata Salman mengomentari? Ajal, benar. Nabi mengajari kami buang hajat begini, dijelaskan. Apalagi permasalahan ibadah. Apalagi permasalahan tentang Allah. Masa tidak dijelaskan? Kemudian datang Abu Hasan Al-Asy'ari baru menjelaskan Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak bersemayam di atas arsy. Ini adalah kedunguan fauqal jahli. Babu wada'il ma'i indal khala. Bab meletakkan air ketika mau masuk ke dalam WC. Jadi di sini Anas sebagai pelayan Rasulullah, kalau Rasulullah mau masuk ke WC, itu diletakkan air, dibawakan air seember air gitu, agar Rasulullah menggunakan air tak kala dia masuk ke dalam WC. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ja'far. Qala haddatsana Hashimun ibnul Qasim ibnu Muslim ibnu Muqsim. Qala haddatsana
Warqa di sini Ibnu Umar, Ibnu Kulaib, an Ubaidillah ibnu Abi Yazid, an Abdullah bin Abbas, anna nabiyya dakhala al-khala. Fawada'tu lahu wadu'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam takala ingin masuk ke WC, wada'tu lahu wadu'an. Saya meletakkan untuknya seember air. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man wada'a hadza?" Siapa yang meletakkan ini? Fa ukhbira. Lalu dikabarkan, faqala Allahumma faqihhu fiddin. Jadi Abdullah bin Abbas di sini melayani Rasulullah, yang dia adalah gurunya. Dan kita tahu bahwa Ibnu Abbas berumur di bawah umur balik ya, umur 8 tahun, karena Ibnu Abbas Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun. Nah, di sini dia melayani Rasulullah. Tak kala Rasulullah mengetahui bahwa Abdullah bin Abbas yang meletakkan air, maka Rasulullah mendoakan dengan doa yang menjadi sebab dia menjadi faqihul ummah, menjadi orang yang alim dari kalangan sahabat. Tentunya dia ini alim dalam bidang tafsir. Faqihhu fiddin, ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas ini dalam hal agama. Dalam riwayat yang lain, alimhu ta'wil, ajarkan kepadanya tafsir. Sehingga takala Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, kemudian di zaman Umar bin Khattab, takala Umar bingung menafsirkan tentang surah An-Nasr, akhirnya dikumpulkan pembesar-pembesar sahabat, lantas dihadirkan pula Ibnu Abbas ini. Pembesar-pembesar sahabat ini merasa nggak nyaman ada anak kecil yang ikut dalam dalam majelis, majelis surah itu. Kemudian satu persatu ditanya oleh Umar mengenai tafsir surah An-Nasr. Ya, mereka menjelaskan bahwa tak kala datang pertolongan Allah, maka Nabi diperintahkan bertasbih dan yang lainnya. Tak kala ditanya Ibnu Abbas, apa penafsiranmu tentang surah An-Nasr ini? Kata Ibnu Abbas, ayat ini menunjukkan bahwa kurbi ajali Muhammad. Penafsirannya dia beda dengan yang lain. Dia menyebutkan bahwa surah ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu diperintahkan beristighfar, melainkan dia selesai melakukan ibadah, kan ya? Kita selesai sholat diperintahkan istighfar, selesai haji, selesai puasa diperintahkan istighfar. Nah, Rasulullah selesai mengemban amanah dakwah, maka dia diperintahkan istighfar, dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka disitulah Rasulullah sebentar lagi meninggal dunia. Ini ya sahabiyun faqihun Ibnu Abbas. Babu la tustaqbalul qiblatu bigoitin aw baulin illa indal bina'i jidarin aw nahwihi. Bab tidak boleh menghadap kiblat takalam BAB atau buang air kecil, kecuali indal bina. Jadi Imam Bukhari di sini memberikan pengecualian boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau buang hajatnya itu di ruangan yang tertutup oleh dinding. Jadi tidak menghadap langsung ke kiblat. Ini istimbat, pengambilan hukum dari Imam Bukhari dari hadis-hadis yang akan disebutkan nanti, di antaranya hadis Abdullah bin Umar, hadis Ibnu Abbas, yang mana Abdullah bin Umar melihat Rasulullah buang hajat membelakangi Ka'bah.
dan menghadap Baitul Maqdis. Jadi Madinah itu Pak, timur dan baratnya, taruhlah ini barat kan ya, sini barat, sana timur, ini selatan kan, ini utara. Nah, kiblatnya ahlu Madinah itu menghadap selatan. Menghadap selatan. Kemudian membelakanginya itu menghadap Baitul Maqdis yang ada di Syam sana, Palestina. Nah, syarriku au ghorribu, timur dan baratnya itu adalah arah yang tidak menghadap ke kiblat. Jadi hadis-hadis larangan nanti menghadap kiblat itu dibawa kepada kalau buang hajatnya itu di tanah lapang atau di padang pasir atau lapangan terbuka. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adamu ibnu Iyas qala haddatsana ibnu Abi Dhi'bin. Jadi dia terkenal dengan ininya, kunyanya Ibnu Abi Dhi'bin. Padahal namanya adalah Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Mughirah. Qala haddatsana Az-Zuhri Muhammad bin Muslim an Atha ibni Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari, ini sahabiyun jalil, tapi namanya adalah Khalid ibnu Zaid ibnu Kulayb. Qala Rasulullah idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilul qiblata wala yuwalliha dhahrahu syarriku au gharibu. Apabila kalian mendatangi atau ingin buang BAB, maka janganlah menghadap kiblat. Dan tidak boleh pula membelakanginya. Membelakangi dengan Dengan punggung, dhahrahu. Akan tetapi apa yang harus dilakukan? Syarriku au gharibu. Menghadap baratlah atau menghadap timurlah. Jadi arah itu kan ada 4 Pak ya, timur, barat, utara dan selatan. Jadi kalau sekiranya kiblat itu menghadap bainal masyriqi wal maghrib, taruhlah gambarannya seperti ini, Ka'bah di sini, kan? Ka'bah di sini, karena syarat istiqbal menghadap ke Ka'bah takala salat itu adalah syaratul wajib dalam salat kan ya. Ini bagi mereka yang bisa melihat ainul Ka'bah, bisa melihat langsung Ka'bah. Adapun mereka yang jauh seperti ahlul Madinah, kita orang Indonesia ini jauh, maka menggunakan mabainah, apa yang ada di antara dua arah. Jadi kalau sekiranya kiblatnya ini ya kan ya, atau Ka'bahnya ini, kemudian di antara ini tadi selatan adalah timur dan barat. Nah kalau kita menghadap ke sini masjidnya masih masuk dikategorikan menghadap kiblat. Nah kalau sekiranya ada alat yang canggih benar-benar pas di sini ya gunakan. Kalau sekiranya ada alat yang sangat canggih dari posisi kita, titik kita ini, koordinat kita, masjid kita ini langsung menghadap ke Ka'bah, silahkan. Kalau enggak maka menggunakan antara dua arah tadi. Babu man tabarroza ala labinataini. Bab orang yang buang hajat di antara dua dinding atau dua bangunan. Jadi tadi hadisnya masih sifatnya umum. Nah di sini akan disebutkan hal yang khusus mengenai hal itu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik ibnu Anas an Yahya ibnu Sa'id ibnu Qais an Muhammad ibnu Yahya ibnu Habban an ammihi, dari pamannya. Siapa pamannya? Yaitu Wasi ibnu Habban.
An Abdullah bin Umar sahabiyun annahu kana yaqulu innan nasa yaquluna idza qa'atta ala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdisi. Jadi sahabat yang lain mengatakan kepada Abdullah bin Umar bahwa apabila engkau duduk buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Ini berdasarkan hadis Ayub tadi itu. Akan tetapi Abdullah bin Umar mendapati peristiwa yang itu adalah pengecualian. Faqala Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar berkata, laqad irtaqaitu yawman ala dhuhri baiti lana. Pernah aku, kata Abdullah bin Umar, manjat, dalam riwayat yang lain rumah Hafsah. Dia manjat di rumah Hafsah karena Hafsah ini adalah saudaranya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Rasulullah, lalu aku melihat Rasulullah ala labinataini mustaqbila Baitul Maqdisi. Buang hajatnya itu menghadap Baitul Maqdis. Berarti apa, Pak? Membelakangi Ka'bah. Tapi di sini ala labinataini, yaitu berada di di ruangan. Lihajatihi, karena dia buang hajat. Ini peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Umar, melihat langsung, sehingga kalau mau mengkompromikan hal ini dengan hadis sebelumnya, maka beberapa cara mengkompromikannya. Yang pertama, hadis Ayyub Al-Ansari, Abi Ayyub Al-Ansari itu adalah perkataan. Paham, Pak? Sementara hadis Abdullah bin Umar ini adalah perbuatan. Jika sekiranya ada kemungkinan ta'arud, ada kemungkinan kontradiksi, maka taqdimul qaul ala fi'lihi. Maka dikedepankan nanti perkataannya atas perbuatannya. Karena perbuatan itu masih memungkinkan yang lain, yaitu mungkin kekhususan bagi dia, bukan bagi umatnya. Nah, kalau perkataannya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini cara yang mengkompromikan yang pertama. Cara yang kedua, hadis Abi Ayyub Al-Ansari itu dibawa kepada Kepada kasus kalau buang hajatnya itu di lapangan. Paham, Pak? Sementara hadis Abdullah bin Umar ini dibawa kepada kalau buang hajatnya di ruangan tertutup. Sehingga Sehingga tidak ada yang kontradiksi antara hadis ini dengan hadis itu. Jadi sama-sama diterapkan. Kalau mau silahkan diterapkan ini, kalau mau diterapkan hadis Abi Ayyub silahkan juga diterapkan, tapi pada tempatnya masing-masing. Ini kalau kita mau memakai kedua-dua hadis tersebut. Nah, tapi untuk yang menghadap ke kiblat ini tidak ada riwayat. Nampak? Menghadap ke kiblat ini tidak ada riwayat, sehingga ini tidak boleh dikecualikan. Paham? Tidak boleh dikecualikan keumuman larangannya. Semua larangannya berlaku pada pada ruangan tertutup ataukah di lapangan. Menghadap Menghadap kiblat. 6. Wa qala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim. Kemudian ada yang berkomentar kepada Abdullah bin Umar, barangkali engkau termasuk orang-orang yang sholat yang pahanya itu rapat ke tanah. Dalam artian sholatnya itu kala dia sujud, pahanya enggak diangkat. Fakultu la adri, wallahi. Abdullah bin Umar mengatakan, aku enggak tahu apa maksud ucapanmu. Kalau sekiranya aku juga enggak tahu. Demi Allah saya enggak tahu apa yang kamu maksud.
Jadi ada isyarah bahwasanya hal yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini adalah kekhususan. Jadi orang ini mengomentari bahwa kemungkinan ini besar, ini adalah kekhususan, tidak berlaku bagi yang lain. Qala Malikun, kemudian Malik bin Anas memberikan taklik catatan yakni alladzi yusolli wa la yartafi'u anil ardi yasjudu wa huwa lasikul bil ardi, yaitu orang yang sujud kemudian tidak mengangkat pahanya sehingga pahanya itu menyentuh ke tanah. Gimana caranya sujudnya ini? Tengkurap ya? Iya. Nah, qala al-Imamul Bukhari babu khurujin nisa ilal barazi. Bab keluarnya wanita untuk buang hajat. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, Yahya ibnu Abdullah bin Bukair. Qala haddatsana Al-Lais bin Sa'ad. Qala haddatsani Uqailun an ibni Shihabin, Muhammad bin Muslim bin Shihab, an Urwata, Urwa bin Zubair ibn al-Awwam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyata, Aisyata bintu Abi Bakir As-Siddiq, zaujatin Nabi. Anna azwajan Nabi kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ilal manasi. Bahwasanya istri-istri Rasulullah itu ketika mau buang hajat keluar di malam hari. Kemana? Ke lapangan, ke padang pasir. Buang hajatnya di sana. Jadi nggak kayak kita di sini WC bisa buang hajat di dalam rumah atau di dalam kamar. Mereka nggak buang hajatnya apa? Keluar. Wa huwa sa'idun afyahu. Dan ini adalah lapangan yang luas. Fakana Umar yaqulu lin Nabi, uhjub nisa'ak. Jadi Umar ini memberikan masukan kepada Rasulullah agar agar menghijab istri-istrinya. Tak kala mereka buang hajat dibuatkan hijab agar mereka tertutup. Ya kan? Ini usulan dari Umar bin Khattab, dan dengan sebab usulannya ini nanti turun ayat tentang hijab dalam surah Al-Ahzab itu. Falan yaku Rasulullah yaf'alu. Dan Rasulullah tidak melakukannya. Usulan dari apa? Dari Umar bin Khattab ini. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah. Lalu Sauda istri Rasulullah keluar di malam hari ya setelah Isya. Wa kanat imra'atan tawila, adalah Sauda ini wanita yang sangat tinggi. Fanadaha Umaru, lalu Umar memanggilnya, ala qad arafnaki, sungguh kami telah mengetahui engkau wahai Sauda. Dari sisi apanya? Dari sisi tingginya, postur tubuh yang tinggi. Hirson ala an yanzila al-hijab, karena Umar ini bersemangat sekali agar Allah itu memberikan ayat tentang hijab ini, perintah untuk menghijab istri-istri Rasulullah. Fa anzalallahu ayat al-hijab, lalu Allah menurunkan ayat tentang hijab. Nah, yang menjadi pembahasan kita dalam dalam adabul haja di sini, pada qada'il haja, bahwa istri Rasulullah keluar buang hajat, dan itu seharusnya dihijab agar tidak terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah anin Nabi qala qad udzina an takhrujna fi hajatikunna. Jadi setelah turun ayat tentang hijab, maka setelah itu mereka diizinkan untuk keluar buang hajat, yakni BAB. Masih ada waktu kah, Dad?
Berapa menit lagi? Babu at-tabarruzu fil buyut. Bab buang hajat di rumah. Qala haddatsana Ibrahim ibnul Munzir ibnu Abdillahi. Qala haddatsana Anas ibnu Iyad ibnu Sakhrah. An Ubaidillahi ibni Umar. An Muhammad ibni Yahya ibni Habban. An Wasi ibni Habban. Kalau cucu kita Pak Udin Hibban ya. Nah, jadi ada memang ulama namanya Ibnu Hibban. An Abdillah bin Umar qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah. Jadi Abdullah bin Umar pernah manjat di rumahnya Hafsah liba dihajati karena ada kebutuhan. Fara'aitu Rasulullah, lalu aku melihat Rasulullah yakdi hajatahu, buang hajat. Mustadbirul kiblata mustaqbilis Syam, membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Nah, ini penekanan bahwa di sini perbuatan Rasulullah ini itu di mana? Di ruangan tertutup di dalam rumah dan tidak menghadap langsung kemana? Ke Syam dan ke Ka'bah. Haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad an Yahya ibni Habban anna ammahu Wasi' ibni Habban akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu qala laqad dhahartu dhata yawmin ala dhahri baitina fara'aitu Rasulullah qa'idan ala labinataini mustaqbila baitil maqdisi. Jadi ini riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa bolehnya buang hajat menghadap kemana? Menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah, itu kalau di ruangan tertutup. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Masalah kita berwudu di mana posisi wudu kita di dalam pintu ya. Itu ada termasuk ada listnya bagaimana? Iya, nggak apa-apa Pak. Wudu di kamar mandi karena apalagi di Indonesia kita WC-nya bersih ya. Pakai keramik dibersihkan. Kita aib kalau WC kita itu jorok tai berhamburan. Itu satu hal yang memalukan bagi kita. Beda dengan di luar sana seperti di Yaman, tai berceceran itu mereka sudah mubadir kalau buang-buang air. Jadi nggak disiram kadang ya, kencing, BAB dan yang lainnya ini, sehingga kalau kita wudu di dalam WC ya percuma juga kan. Nah, sekarang beda kondisi kita di sini, maka kita tidak mengapa wudu di dalam WC. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tasrifat.